Ya, halo kawan-kawan OPX Traders. Kita dapat pertanyaan lagi dari teman kita yaitu Agus Sutejo 66. Mas coba boleh analisa saham MNCN dari sisi bandarmologi ZP. Konsisten akum sampai hari ini, Mingdep apakah terbang? Jadi eh, seharusnya abang bilang dulu berapa bulan udah nungguinnya gitu. Jadi kita bisa cek bareng-bareng. Jadi seperti itu ya untuk kedepannya. Kita coba cek dulu untuk si saham MNCN ya guys. Oke, kita ganti slide dulu. MNCN. Oke, MNCN ini satu grup ya dengan MSIN ya yang pernah kita bahas kemarin. Nah, di sini jujur ya, dari semua saham MNC Media itu semuanya rebound guys, dari bawah menuju ke atas. Kemarin aku juga sempat MSKY kalau nggak salah. Tuh, MNC TV juga ya. Anak perusahaan dan lain bla 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 seperti itulah. Semua rebound guys. Nah, yang ini sisanya MSCN baru rebound sedikit guys. Seharusnya kalian bahagia di area sini. Aku pernah juga bikin targetnya ya dari sini boy di tanggal berapa ini? Sorry, aku berubah. MS M M NCN. Aku bikin targetnya di sini bro. Nih di tanggal 15 Juli sebelum aku ngonten nih. Di bulan kemarin ya, bulan-bulan kemarinnya lumayan juga nungguinnya bro. Tapi ini masih enak tektokan nih. Nah di area sini kalau lo udah kenal sama OPX traders, lo bakalan main di area sini ketika di bawah sini frekuensi tinggi, akumulasi naikin. Di area sini ada si di area sini ya. Di area sini ada gundukan besar dinaikin lagi. Di area sini turun ada gundukan besar dinaikin lagi. Enak ya kalau tektokan pakai metode ombak, guys. Seperti itu. Nah, di sini aku targetnya udah tercapai ya di area sini di tanggal 17 bulan 7 di area sini aku buy. Ya, tapi nggak sempat aku buy nih, guys. Cuma naruh target aja karena aku melihat cuma 17% naiknya jelek banget. Nggak tertarik kalau 17%. Lihat dari polanya juga kok lama ya. Ya udah nggak usah. Jadi kita bikin tercapai dulu ya, guys. Tercapai. Abang udah tahu nggak sih kalau udah up hari ini? Nah ini ya, aku kasih catatan ya. Dari data, mungkin semua dari anak perusahaan MNC itu pasti mungkin ada hubungannya kan, pasti ya. Kita akan bahas MSIN ya. Ini keluar dulu dari MNCN ya, khusus untuk MSIN. Nah MSIN ini aku nggak update lagi kemarin karena udah tercapai ya untuk target aku. Nah, di sini agak dramatik kayak. Aku kan main di area sini ya. Di area sini sudah mulai ngonten di awal-awal Agustus ya. Bahkan sampai akhir Agustus aku ngontenin. Di area sini ada ombak besar di area sini dinaikin nih. Nah, di sini aku bisa kasih highlight ya di area sini. Ketika dia udah tembus dari targetnya dia di MA 200, di area sini ada penjualan besar-besaran guys. Yang ngejual itu direksi, Bro. Itu karena ada berita perubahan susunan dari direkturnya. Lalu ada perubahan. Nah, aku nggak tahu tujuannya apa dari kenaikan saham ini. Yang pasti yang naikin saham juga adalah direksi yang memegang barangnya. Nih ya. Nah, direksi itu EP. EP itu akumulasi, Bro. Dari data yang aku lihat dari sini ya. Dari sini dia udah naik terus, terus akumulasi dari sini. Jadi aku masuk di area sini dan sempat dibawa turun di area sini, aku main di area sini. Ketika dinaikin udah aku lepas sampai MA 200 sudah aku lepas dari area situ. Ternyata di sini buangan besar-besaran, guys. Terutama untuk direksi-direksi lama seperti itu. Nah, apakah MNCN ini juga sama? Dia pengen perubahan struktural juga. Yang pasti mungkin berhubungan sih kalau menurut aku dari pemerintahan juga ya. Mungkin ada hubungannya. Jadi direktur utamanya pada saat itu ada hubungan baik dengan pemerintahan zaman sekarang, dan ketika pemerintahan berubah juga direkturnya diubah gitu.
Mungkin ya, aku nggak tahu dan tujuannya juga aku nggak tahu. Yang pasti ini masih bagus banget. Kita coba lihat di Bandar Mologi. Itu introduction aja ya, buat buat catatan kaki aja. Nah, yang paling besar kan apa tadi? JP ya? Kok JP kecil sini, Bro? JP kecil, Bro. Fokusnya ke CC nih, coy. CC yang paling besar di sini, Bro. Yang konsisten CC. Nah, kalian fokusnya ke CC aja dulu. Kita lihat insidernya dulu ya. Aku takutnya beda. MNCN. Kok beda ya? EP seharusnya sini, Bro. Nah, EP di mana? EP. EP udah buangan, Bro. Nah, aku takutnya dia naikin barang ini hanya untuk keluar, Bro. Di area sini dia keluar ya. EP di area sini. Aku takutnya itu aja ya. Emang ya semoga aja kecil nih keluarnya. Semoga aja nggak ada EP-EP selanjutnya, guys. Nah, ini bahaya ya. Ketika saham ini naik, ini kan kelihatan tuh EP mulai buangan tuh. Kelihatan ya, EP mulai buangan di area bawah. Aku takutnya pola saham ke atas ini hanya untuk EP keluar, guys. Takutnya itu sih, takutnya aja ya. Aku takutnya nih ketika ini ya, uh, mungkin lo udah take profit ya di area sini ya, tapi kecil banget ya naik. Ya 13% doang ya. Ya udahlah ya. Nah, saran aku sambil dicek aja. Ketika ini nih aku takutnya ketika EPN nih keluar besar buangan di area sini, itu bikin market panik, guys. Kayak CC, ZP itu bakal buang besar-besaran pasti. Aku takutnya seperti itu aja kejadiannya. Karena apa? Karena MSCN kayak gitu. Nih kalian bisa lihat nih. Nah, buka lagi MSCN. Nah, MSCN buangan dari bandar tuh ketika naik 2 kali di area sini, di sini sudah apa udah settle, guys. Udah buangan. Aku takutnya dibanting kayak gini. Tapi apakah naikin? Ya naikin, cuma pasti setway-nya lama. Karena apa? Karena ya bandar ngumpulin barang lagi kan. Dari awal seperti itu. Tapi kalau long termnya menurut aku MSIN sama MNCN itu bakalan rebound, guys. Kenapa? Karena kelihatan dari akumulasi si uh, Forens di area ini yang biru ini. Aku naikin ke atas dulu ya. Nah, Forens di area ini udah ketinggian. Lokal juga udah ketinggian. Jadi dia bakalan nggak selesai di area sini. MSCN ya. Kita fokus ke MNCN. Nah, MSCN juga sama, guys. Nah, kelihatan ya untuk foreign juga peningkatannya luar biasa signifikan. Si lokalnya luar biasa signifikan. Terus si volume akumulasinya juga signifikan, guys. Jadi ini adalah pola reboundnya sampai kapan? Nah, kita bikin targetnya sampai ketinggian mana? Ini belum sempat aku proses ya yang ini ya. Kita coba analisa dulu sampai seberapa tinggi dia akan terbang. Chart. Kita bikin spekulasi ya, sampai setinggi apa dia bakalan nerbangin. Nah, untuk target ini di area tengahnya 577, guys. 579 untuk target kita 579. Nah, untuk target ini jangka panjang ya, guys. 579. Kita bikin dulu sebagai historical, apakah benar ini bakalan rebound. Kalau dari data kalian bisa lihat ya di area bawah sini ini kelihatan ya untuk frekuensi speknya tinggi-tinggi semua, ombak besarnya itu pertanda rebound ke atas, guys. Jadi seperti itu. Seberapa lama ya? Mungkin bertahun-tahun ya untuk naikin barangnya. Tapi ini asumsiku aja kalau lumayan di area sini ya. Udah tingginya seberapa sih? Sini. Nah, main di area sini sampai sini ya lumayan ya, 100% ya. 94% kalau lu main. Kita tambahin target dulu ya untuk target barunya, biar kita ada historical bahwa pernah bikin targetnya. Oke, ini tanggal sekarang udah bagus banget isiannya.
MM-nya juga bagus, lokalnya juga akumulasi, fornya juga akumulasi, terus smart money juga akumulasi. Pengendalinya adalah si CC guys. MA nya 10 sudah bagus, pairnya bottom, TP nya di 579 ya. Nah, kalian bisa bermain sendiri di sini. Apakah menurut kalian 90% itu menarik? Oh, sorry. 94% ya tadi ya. Apakah 94% itu menarik bagi kalian? Kalian bisa lihat kan, untuk menaikin si saham ini 13% aja dia perlu beberapa bulan. Beberapa bulan, guys. Dari Juli sampai Agustus dia perlu selama itu dia ngandepnya. Jadi kalau menurut aku ini salah satu saham yang berat untuk dinaikin guys. Karena ya nama dan lain-lain kan dia pertaruhkan kan. Tuh tebal-tebal juga. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian mau bermain spekulatif ya silakan. Di sini pola rebound seperti ini biasanya diikutin oleh market ke depannya. Kalian bisa lihat ya di area sini kan sempat ini yang ungu, yang pink ini kan laporan kuartal guys. Jadi ketika sahamnya dinaikin baru kuartalnya ngikutin seperti itu. Kalau menurutku kuartalnya akan positif karena apa, biasanya di akhir tahun itu semua MNC Group terbang seperti itu guys. Oke ya, jadi seperti itu untuk targetnya. Untuk kedepannya bagus, tapi cuma 90% guys. Apakah menarik untuk 90%? Ya silakan. Yang pasti ketika CC-nya buangan, apakah ada yang nyambut? Kalau nggak ada yang nyambut, ya mending out aja. Ini kan CC nih, masih belum buangan nih, masih stay dia. JP mau ngikutin keuntungannya di area sini. Dia belum settle juga, jadi ini masih lanjut menuju ke atas kemungkinan. Kali lu pantau aja JP sama CC. Kalau JP atau CC udah buangan besar atau enggak, lu ikut aja. Kalau kecil aja buat nurunin barang ya nggak apa-apa, stay aja. Kalau udah besar buangan, apalagi EP yang buangan, itu bakal jadi market fear untuk mereka. Keluar aja. Jadi seperti itu. Kalau udah cuan ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk bermain jangka panjang ya 90% apakah itu bagus atau menurut lo worth it, ya silakan. Jadi seperti itu ya, semoga menjawab dan semoga bisa jadi pertimbangan untuk kawan yang bertanya tadi ya. Itu aja dulu dan sampai jumpa.